monggo sini. Kandani ya.
Yang kami hormati tim pembinaan kedisiplinan PNS dan sosialisasi PP 94 dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan BKD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Korwil Jamdikpora Kecamatan Wanayasa. Yang kami hormati segenap ASN di jajaran Korwil Jamdikpora Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan acara yang telah kita agendakan di siang hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, pembawa ketenangan dalam umatnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai pada siang hari ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan Korwil Jamdikpora Kecamatan Wanayasa. Acara kelima, sambutan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Acara inti, yaitu acara akan disampaikan dari BKD Kabupaten Banjarnegara, dan acara sebagai penghujung acara adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, sebagai insan yang beriman, tak ada langkah, tak ada kegiatan yang tak bernilai ibadah. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Menuju acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Cici Indriani, SPD, dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku.
sebelum rangkaian acara kita mulai, sejenak turunkan kepada kita seraya mohon kepada Allah semoga acara di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hadirin hamdan amin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalatika wal 'azimi sultan. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqatil maut wa natajata minan nar wal afina min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dilantunkannya doa akan menambah keimanan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Korbit Camdipura Kecamatan Wanayasa kepada Ibu Parijem dipersilakan. Aman-aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati narasumber dari BKD ada Bu Nening, yang kami hormati dari Didikora ada Kasih Pembinaan Pak Wasis, beserta juga ada Mbak Novi dan juga segenap tim dari Kabupaten. Yang kami hormati Ketua K3S Pandawa beserta segenap pengurusnya, juga Bapak Ibu guru dan juga segenap PTK yang ada di Korbit Camdipura Wanayasa yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah berjibaku dari kemarin mempersiapkan tempat ini. Namun demikian mohon maaf kalau tadi ada yang jadi korban ya. Pak Teguh ya tadi awal Pak Teguh, yang kedua tadi siapa itu itu di luar prediksi kita, di luar sebenarnya panitia sudah menyiapkan kursi dengan kemarin itu dengan harapan semua bisa mendapat tempat duduk, tapi apa boleh buat tadi ada yang terpaksa terjatuh. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mengucapkan selamat datang pada tim dari BKD maupun dari Didikora yang sudah hari ini alhamdulillah bisa hadir di Wanayasa, tempat yang dingin sekali, tapi alhamdulillah ini hangat Bu. Mungkin karena saking banyaknya orang atau mungkin memang cuacanya sedang hangat ini. Kalau biasanya dingin Bu, ini sedang hangat-hangatnya. Hangat apa dingin Bapak Ibu? Hangat karena ini saking banyaknya ya teman-teman yang berkumpul di sini. Perlu kami sampaikan bahwa di Wanayasa itu ada 29 SD, 14 TK dan 20 kelompok bermain atau KB. Dengan ASN-nya saat ini ada 207. 207 itu terdiri dari PNS-nya 129 dan P3K-nya 78.
ke depan akan tambah P3K paruh waktu. Nah, dengan kondisi seperti itu, alhamdulillah sih selama ini juga teman-teman sudah disiplin, apalagi dengan kaitannya sudah pakai pinjam itu alhamdulillah sangat membantu kita dalam mendisiplinkan teman-teman, karena kita tidak perlu mengoprak-oprak, teman-teman sudah sadar sendiri, sehingga masuknya ada yang jam 7, ada yang jam setengah 8, pulangnya ada yang jam setengah 3, dan saat itu dulu jam 3 kurang seperempat kalau belum berubah. Oh iya, ada sesuai dengan kondisinya masing-masing dan usulannya. Kemudian teman-teman dan Bapak Wasis kami laporkan hari ini ada yang izin penilik PNF Bu Martia itu sedang ke Solo mengikuti porseni yang itu untuk pendidikan luar sekolah. Kemudian beberapa teman karena hari ini juga simulasi ANBK tahap 3 ada SD Wanaraja 2, ada SD 2 Jatilawang. Ini proktor dan teknisinya belum bisa ke sini. Nanti insya Allah kalau sudah selesai mau menyusul ke sini. Tapi Bapak Ibu Kepala Sekolahnya alhamdulillah sudah pada ke sini semua. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan hari ini. Teman-teman, hari ini saya berharap nanti teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Tentunya nanti kalau ada hal-hal yang panjenengan masih ganjel atau bingung, nanti bisa disampaikan ke narasumber, mumpung narasumber hadir di depan kita. Kami juga selalu berharap ketika datang ke sekolah-sekolah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada panjenengan semua untuk kita itu selalu taatlah. Taat insya Allah itu kunci kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai orang yang beragama, ketika kita taat agama, aturan apapun dilaksanakan, maka kita akan selamat dunia akhirat. Ketika kita jadi warga negara, kita taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, insya Allah kita selamat sebagai warga negara. Sebagai ASN, ketika kita mematuhi segala aturan regulasi yang ada berkaitan dengan ASN, maka insya Allah kita juga akan selamat sebagai ASN. Nah, kalau kita mematuhi semua aturan yang ada, baik aturan agama, aturan sebagai warga negara, aturan sebagai ASN, insya Allah hidup kita itu akan nyaman, damai, tenang, yang nanti akhirnya muaranya jadi bahagia. Tentunya inginnya juga selamat dunia akhirat. Jadi ini muda, kaya raya, tua, apa? Kalau mati masuk surga itu doa. Insya Allah kalau kita mematuhi semua aturan, enteng lah. Hidup juga nggak akan dikejar-kejar oleh rasa ketakutan, sehingga kita akan tenang. Bismillah saja, insya Allah kalau panjenengan menjalankan tugas dengan lillahi ta'ala, aturan apapun yang diterapkan oleh pemerintah akan menjadi ringan karena kita lillahi ta'ala, nggak ada beban. Kita harus bersyukur banyak yang ini jadi ASN itu tidak lolos. Dengan itu orang-orang terpilih, orang-orang yang sangat beruntung, sehingga kita syukuri. Salah satu mensyukurinya adalah menjalankan tugas semaksimal mungkin semampu kita. Jangan di luar kemampuan kita, tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, sehingga ke depan harapan saya di Wanajati semua ASN-nya akan berlaku disiplin, perilakunya juga patut dicontoh oleh masyarakat, karena ASN itu semua waktunya itu 24 jam jenengan sebagai ASN. Walaupun sudah di luar jam kerja, jenengan tetap dipantau sebagai ASN. Misalnya maghrib, jangan harap jenengan belas maghrib di luar ASN, enggak. Jenengan kok ke hotel dengan bukan pasangan yang ketangkep yang masih ASN, nanti hukumannya hukuman ASN, sehingga 24 jam itu melekat ke tubuh jenengan. ASN itu harus jadi bisa panutan contoh di masyarakat dan juga di lingkungannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah memperlancar jalannya kegiatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Wakil yang telah menyampaikan
Guru-guru di Kecamatan Wanayasa adalah orang yang baik-baik. Senyum membantu kalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati Bunin, Kabid Pembinaan dan Mesra BKD Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Ibu Korwil Cam Kecamatan Wanayasa. Yang saya hormati teman-teman dari Didipora yang ikut rombongan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati Ketua K3S beserta pengurusnya yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah anugerah barokah pada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan bisa berkumpul di aula ini dalam rangka pembinaan ASN. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Selamat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi yang kita tunggu pertolongannya di dunia maupun nanti di akhirat. Semoga yang ada di sini termasuk umat yang telah akan mendapat pertolongannya. Amin. Yang non Muslim semoga Tuhan selalu melimpahkan rezeki. Ada yang non Muslim? Ya. Semuanya kami doakan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ingin menyampaikan seperti ini. Ubahlah mindset Bapak Ibu terkait pembinaan. Kelihatannya kalau ada kata pembinaan, binasakan. Ya, ini adalah mindset Bapak Ibu yang sekarang masih tertanam. Kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya pembinaan adalah orang yang sayang terhadap Bapak Ibu semua. Kalau kami tidak sayang, ngapain ada acara seperti ini? Jangan memang sudah melanggar. Kan seperti itu. Kami mengharapkan ya Bapak Ibu ini tidak terkena permasalahan. Agar Bapak Ibu tidak terkena permasalahan, maka nanti diberitahu regulasinya. Ini loh patokannya. Agar Bapak Ibu bisa selamat tidak terkena permasalahan dalam melaksanakan tugas. Seperti itu. Kami mengingatkan dan mengajak agar Bapak Ibu nanti bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, mengajak kebenaran. Apa salah kalau kami mengajak agar Bapak Ibu bisa selamat dunia akhirat, bekerja dengan baik? Ya, maka dari itu ubah mindset Bapak Ibu terhadap pembinaan. Pokoknya Bapak Ibu kalau ke BKD, ke Didipora, ke pembinaan biasa seperti kemutasi ke mana edui saja. Kenapa jadinya dipanggil siapa ya? Terbayang di sana enggak konjungor dipanggil. Enggak pernah kami akan membantu Bapak Ibu mengatasi permasalahan, bukan membuat masalah. Kami juga hadir ke satuan pendidikan tidak sedang mencari masalah yang ada aja sudah banyak. Ngapain kulit masalah? Ya kan, Bapak Ibu, oke jangan baper kalau kami ke satuan pendidikan ya, santai saja. Satuan pendidikan yang kami kunjungi belum tentu di situ ada permasalahan. Karena apa? Karena memang sudah ada program kami dari Didipora untuk memonitoring. Ya kalau kami kesempatan hadir semua Pak. Satu minggu ini sudah, kalau sudah baik tulis. SD Negeri 3 ini hadir semua baik-baik saja. Laporan selesai. Kalau SD ini tidak baik-baik saja. Karena ada guru yang seperti ini. Tapi kesimpulan kami, guru-guru di Kecamatan Wanayasa ini adalah guru yang baik-baik semua. Kecuali yang tidak baik.
ada, tapi itu jangan menjadi sebuah kesimpulan bahwa kacamata manusia begini seperti ini. Enggak, itu hanya personal oknum kan seperti itu. Jangan Bapak Ibu merasa guru di SD ini seperti ini, jangan-jangan kami dianggap semuanya seperti itu. Enggak, tenang aja begitu. Kami tidak akan menggeneralisasikan berdasarkan sesuatu yang hanya satu atau dua permasalahan yang ada di kecamatan Wanayasa ini. Bapak Ibu, mengapa kami hadir ke sini? Ya, begini Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan ini sudah kami rencanakan beberapa tahun yang lalu. Tahun 2004 kami melakukan pembinaan di bawah, di kecamatan bawah, Banjarnegara, Susukan, Tuampok. Kemudian untuk tahun 2025 gantian lah Jenung Sakro, kan gitu. Bukan karena ada apa-apanya, bukan. Kan dijatah lah kecamatan atas lah, Batu, Jawaran, kemudian Wanayasa ya. Seperti itu. Jadi tidak ada karena kecamatan Wanayasa banyak permasalahan sehingga harus dibina. Sakan. Enggak, jangan baper ya Bapak Ibu. Kalau hadiran kami di sini ya dikira membinasakan bagian semua. Iya, enggak, kami baik-baik saja. Kami orang yang sayang pada Bapak Ibu semua. Nah, kami hanya menginginkan Bapak Ibu bekerja sesuai dengan regulasi sehingga aman, damai, tentu saja. Gajinya berkah barokah, bisa menghidupi anak, istri, anak, suami. Gaji naik, berdoa saja. Ya, mengapa kami ke sini? Ya, bukan Bapak Ibu yang kami undang ke Banjar. Pertimbangannya betul. Kalau ini seperti ini cerdas banget, langsung jawab. Wirid, hemat semuanya. Bapak Ibu yang hanya mengeluarkan bensin, ya, kesel tenaganya, tidak. Anak-anak murid kita kalau gasing ditinggal ke Banjar libur, ya kan? Haknya untuk haknya diabaikan. Kemudian terpantau oleh instansi lain, libur karena apa? Kan seperti itu. Nah, sehingga kami yang hadir saja hanya beberapa orang personal, kemudian ke sini sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu semua itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan acara ini mengingatkan dan mengajak agar Bapak Ibu bekerja sesuai dengan aturan saja. Mengingatkan dan mengajak itu sama seperti Bapak Ibu di sekolah mengingatkan, mengajak murid-muridnya untuk berbuat baik, rajin belajar. Domongi baik, kan rajin belajar. Setelah domongi kok orang gelap, ya ada sekedar sendiri. Jadi baca sinau, siap guru. Masa diulang orang sinau, ya sekedar sendiri. Pas ulangan di Indonesia, kan seperti itu. Tapi Bapak Ibu selaku guru menasihati anak apa muridnya. Sama seperti di rumah, Bapak Ibu menasihati anak-anak. Sing hati-hati, zaman-zaman ini. Kemudian anak tua mesti harus menasihati. Sih dinasihati anak-anak. Kita kan orang tua kan nggak bisa ngawasi 100% anak-anak gini dia beriman ini mesti ngomong nih anaknya kan benar, tapi ternyata ada perilaku yang tidak baik misalnya. Sama kami pun seperti itu mengingatkan Bapak Ibu untuk apa? Khususnya dalam kinerjanya supaya Bapak Ibu kerja dengan baik, tidak melakukan pelanggaran sehingga tidak terjadi permasalahan. Seperti itu kalau keinginan kami Ibu-Ibu. Apakah keinginan kami yang seperti itu? Kami adalah orang-orang yang jahat, orang yang tegel, mencari guru, menghukum guru. Kalau ada guru kita bermasalah, kemudian dijadi hukuman, jangan menyalahkan kami, salah dewek. Jadi nggak dimasuki rajin, ya kan? Tidak akan terjadi permasalahan.
kecuali guru-guru wanayasa yang kinerjanya bagus, rajin, tiba-tiba panggil, dihukum, lalu pembinaannya sih perlu dibinasakan. Oh sebenarnya PKP saya bersaksi bagus. Ini hanya prinsip pribadi karena tidak ada kecocokan. Di Jawa saja nggak Pak? Kemudian Bapak Ibu, selama ini kita memantau Bapak Ibu ya, yang selingkuh. Sesuatu yang menarik apa Bapak Ibu? Kita kadang-kadang menerima laporan seperti itu Bapak Ibu. Tapi tidak sekedar laporan yang kami terima saja. Kami juga membutuhkan bukti dukungnya. Laporan selingkuh tapi tidak bisa membuktikan, kami tidak bisa memeriksa Bapak Ibu. Fitnah dan kejam bisa. Karena kami mematuhi ibu-ibu Bapak Ibu seperti itu, Bapak Ibu pun harus mematuhi kami. Kalau suatu saat saya selingkuh, kondangan lapornya. Lapornya bukatinnya hari kepala dinas ya kan? Mengapa? Karena aturan itu bukan berlaku bagi Bapak Ibu, berlaku untuk semua AS yang termasuk PP 94 juga berlaku untuk kami. Jangan punya pemikiran hanya untuk Bapak Ibu. Saya telat, berangkatnya telat karena macet. Jadi dipotong TPP, ya. Jadi kami tidak pernah bercita-cita ingin telat, tapi ternyata di tengah perjalanan itu menjadi sedikit telat, macet. Tidak mungkin kan mobil kami terbang dari pemilihan depan. Ya resiko. Walaupun tidak ada yang mengamati, saya malu. Ya, tukang seperti ini kerjaan ngomongnya kadang telat. Nah, gue yang perlu dibinasakan itu Pak. Ya, boleh Bapak Ibu telat, menit-menit apa-apa. Masuknya jam berapa? 7 lebih 2 nggak apa-apa. Tapi nggak 7 lebih 120 menit apa-apa. Jadi apa-apa. Ada begitu seperti itu. Pak saya telah 1 jam. Karena apa? Karena banyak bes. Masa banyak bes juga dino. Masalah lagi ya, hati-hati gitu loh. Jangan mudah percaya. Tinggi bocor, siki bocor maning. Ngasuk, kalau apa-apa minggu depan kita akan bocor ya. Ini cita-citakan. Saya akan bocor 2 kali atau 5 kali. Yang seperti itu jangan langsung percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu di satu kepala sekolah khususnya itu hati-hati. Kemudian jangan terlalu murah memberikan surat tugas. Aku terbantu sedalah Ibu, sedalah nanti jam. Surat tugas dolan. Hati-hati Bu, itu terbaca sekali oleh BKD terbaca. Masa surat tugas sebulan nanti 20. Ada salah logis Bu. Salah logis. Dinas bukan 20 dina lah, singgulan siapa? Kemudian terkait cuti Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu harus masuk sakit nomor kudu masuk pembinaan mendatangi rumah guru A yang sedang stroke digotong ke rumah kakak. Yo BKD kalau Jepura gawa mobil khusus stroke ke rumah kakak digotong ke mana ya sampai mulang. Bukan seperti itu. Ada aturan sendiri Pak. Ibu kalau sakit, ada kepentingan keluarga, cuti sakit. Ada kepentingan keluarga, cuti yang boleh, cuti penting boleh, cuti melahirkan. Kalau cuti melahirkan khusus untuk ibu-ibu, tidak ada cuti menghamili nggak ada. Kalau cuti hamil ada, tapi cuti menghamili nggak. Di Bapak Ibu jangan berharap.
Ya ini maksudnya begini, pemerintah memfasilitasi bagi ibu yang tidak hadir. Yang tidak diperbolehkan itu tidak hadir tapi tanpa alasan yang jelas. Itu aja. Yang diproseskan yang seperti itu, tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Kalau alasannya jelas mesti orang diprok. Nah, gampang. Ya kan seperti itu Ibu, selama ini apa ada guru yang cuti tahunan kemudian kami proses menjadi pelanggaran, kan nggak ada. Yang kami proses adalah teman-teman yang masuk tanpa alasan yang jelas. Nanti bisa dijelaskan oleh Budi. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, ini terakhir dari kami, konsisten. Ngerti orang konsisten Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu terpaksa melaporkan guru atau anak buahnya di sana pendidikan masing-masing melakukan suatu tindakan yang tidak benar, Pak, guru saya selingkuh, ini loh fotonya, ini videonya. Kalau laporan ke kami, nanti kami cermati videonya. Tapi saya tidak pernah berdoa agar kami bisa menerima video seperti itu. Ya seperti itu Bapak. Konsisten itu juga. Kalau Bapak Ibu mengindikasikan perilaku kesalahan guru sudah negatif, nanti SKP-nya perilakunya juga negatif. Dilaporkan baju, cokan selingkuh, artinya B. Dan menilai B-nya dari mana Bapak Ibu? Penak, ya. Orang penak, melas. Kepala sekolahnya ini pahalanya kayak banget ini. Melas dari guru-guru. Tapi bagi Ibu yang menghormati, peganglah regulasi. Kepala sekolah sudah tahu aturannya seperti itu. Kalau memang layak untuk di bawah ekspektasi atau perbaikan, mengapa tidak? Jadi tidak membingungkan kami yang di sana. Laporannya kayak gini, SKP-nya baik. Betul. Kalau berdasarkan SKP yang masuk ke Depora, seharusnya pembinaan BKD dan dihapus. Karena dia baik-baik semua. Menurut nggak ada jelek di sana. Ditumpuk sakti dia pun kipas-kipas aman nih. Sarana pembinaan karena baik. Pertanyaan kami, mengapa di lapangan tidak bersebanding lurus dengan SKP itu? Yang dioperasi siapa ini? Pak sekolahnya apa ya? Buat tidak kontak sih. Katakan gurunya. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan nanti secara mendalam Budi terkait dengan ya nanti semuanya akan disinggung di sebelah depan dan cuti akan disinggung. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan. Nah, jangan dulu berarti suara saya sangat sekali. Saking larinya ibu ini tidak saya sedang menyantai. Dan bapak ingin mengganggu, silakan ambil. Tapi nanti setelah kuning mulai dibangunkan. Oh sudah bangun, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau dibuat tegang-tegang, Bapak Ibu malah pusing. Happy nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Budi. Jangan didengarkan dan nanti diimplementasikan dalam apa Bapak Ibu bertugas. Sekian bila dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan materi yang diberikan oleh Bapak Kasih Pembinaan di Dipora Kabupaten Banjarnegara. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh tim narasumber
Cuma SMP. Biasa terbelakangan kan karena suka ya alhamdulillah teman-teman sekolah masih sehat, sama-sama sehat ya. Betul malah betul ini kan sekarang satu SMP betul ya. Saling menghargai Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf tidak pakai LCD karena kalau pakai materi sudah saya siapkan nanti dibagi mawar ke teman-teman kepala sekolah. Oke. Hari ini saya senang banget karena biasanya kan hanya kepala sekolah yang hadir. Nah, kita sudah beberapa kali saya pernah juga diwawancarai kita menyampaikan cuti, menyampaikan disiplin, banyak hal lagi. Tapi saya nggak tahu apakah sudah sampai ke panjenengan semuanya. Tapi panjenengan itu ngantuk pada saat diinfokan dari kepala sekolah atau memang mandek di kepala sekolah. Jadi kadang-kadang datang ke kami teman-teman guru nanya kaitannya cuti dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lagi. Intinya hari ini kan semuanya hadir nih, ada teman-teman guru, operator semuanya hadir nih. Nah, jadi nanti tidak ada lagi alasan tidak tahu. Oke. Nanti kita kalau ada yang mau nanya langsung aja nanti nggak apa-apa, nggak usah nunggu saya selesai nih. Ini sudah bagus nih duduknya agak terpisah nih, bapak-bapak sendiri, ibu-ibunya sendiri. Boten pet-petan, paling itu nih. Seperti boten bisa terang ya, aman. Sing penting boten bisa terang. Oke, di sini saya mau ngecek nih, di sini yang atributnya nggak lengkap siapa? Kalau yang hari ini nggak lengkap, nggak akan suruh maju, tapi besok dilengkapi. Nanti kepala sekolahnya yang ngecek. Berarti ada nama, dia ada kopi, ada lengkap ya. Yang belum lengkap silakan besok dilengkapi. Nggak akan suruh maju. Cek aja. Yang sepatunya nggak hitam ada. Silakan. Ini juga nggak usah ganti hari ini. Besok kalau mengajar pakai yang hitam atau dominan hitam kecil banget. Berarti ini dominan hitam. Oke, silakan ya. Karena di perbuk kita kan sepatunya di atau dominan hitam. Artinya ada warna putihnya mungkin sedikit atau warna apa, tapi dominan hitam. Gitu ya. Gak apa-apa kalau sekarang masih pakai warna hijau merah, besok ganti ya. Kalau jam berangkat pulang boleh. Saya sendiri kalau berangkat dan pulang, saya pakainya warna-warni. Tapi kalau sudah di kantor, saya ganti yang hitam. Sepakat ya? Karena kemarin ada guru datang ke PKD sepatunya biru. Langsung. Karena apa sebenarnya? Mungkin karena kita berpikir kayak ini nggak ada koreksinya gitu ya, dengan kita
Tapi karena itu di pergubnya kita itu, gitu nggih. Nah, sedangkan kita memang harus tunduk dengan atur. Betul nggih? Memang kelihatannya sepele, perkara sepatu, gitu nggih, perkara kerudung, perkara baju. Tapi memang sudah ada aturannya nggih. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti terkait dengan disiplin itu sudah ada aturannya masing-masing, nggih. Kalau untuk PNS itu sendiri. Kalau untuk PNS itu aturannya di PP 94. Kalau masalah gesper saya mau dimaja karena itu pakainya coklat. Harusnya pakainya warna gesper, pakainya warna hitam. Gak apa-apa, yang sekarang pakai coklat besok ganti hitam. Gak apa-apa. Kita besok ya. Gak apa-apa. Sekali-kali kan boleh. Jadi utamanya nih Bapak Kepala Sekolah dia harus tahu Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk PNS pakainya PP 94. Tapi kalau untuk P3K beda, bukan itu. Tapi pakainya peraturan Bupati nomor yang terbaru 50 tahun 2024. Yang P3K di sini mana? Coba tunjuk jari. Jom. Sudah pernah buka? Nanti download ya. Nanti saya share gak apa-apa. Saya kasih ke Pak Aan biar nanti di-share teman-teman P3K. Nomor 50 peraturan Bupati nomor 50 tahun 2024. Itu sebenarnya sama dengan yang PP 94. Cuma kalau 94 itu memang khusus PNS. Oke, makanya P3K harus kita buatkan juga. Nanti silakan dibaca, Ge. Di sana ada kewajiban, ada larangan. Saya nggak akan jabarkan satu-satu lah, karena itu kan sudah sering. Kewajiban yang paling sering dilanggar itu nopo, Ge? Biasanya, Ge? Nopo Pak? Nopo? Betul nanti. Tapi banyak. Yang paling sering dilanggar itu kan yang menaati ketentuan jam kerja. Yaitu jam kerja berarti datang terlambat, pulang cepat, tengah-tengah bolong. Nah itu yang sering. Kadang tengah-tengah bolong gak kerasa, rasanya itu gak melanggar. Nah saya kaitannya bolong nih, saya mau nanya, yang rumahnya dekat dengan tempat kerja, yang mana coba? Yang rumahnya dekat. Ini sepertinya gak banyak ya. Wajar banget ya. Kedengeran nggih? Cuma suaranya ini agak kemeng. Nggih, jadi Bapak Ibu, bagi yang rumahnya dekat, itu resiko melanggar jam kerjanya itu lebih. Datang pagi, saya nggak menyampaikan jenengan nggih, ini hanya contoh. Datang pagi absen. Habis itu ngapain? Nyuci, jemur, masak, meme, becek, ubah-ubah, banyak kan. Jadi yang rumahnya dekat itu resikonya lebih tinggi. Bolong di tengah itu rasanya gak terasa, kayaknya gak melanggar, pulang sebentar, tapi setiap hari. Nah, kalau masih ada mulai besok deh, kalau yang rumahnya dekat masih seperti itu, tolong nanti kepala sekolah dibina dulu. Kalau sudah dibina kok nggak bisa, laporkan Bu. Laporkan ke dinas atau ke kami, ke BKD. Kalau melaporkan secara tertulis takut,
WA. Teman-teman yang lain guru boleh kayaknya kawis aku bina, tapi kepala sekolah yuk anteng baik gitu ya. Japri ke saya nggak apa-apa. Japri ke Pak Wasis. Namanya jenengan aman. Nggak saya sampaikan nanti dari Mbak Tri Rumiati. Aman. Onten ingkang kados niku mboten Bu? Saestu. Kalau jawabannya mboten, bohong. Kalau tes kejujuran pasti langsung bunyi bohong. Oke. Nah, kalau masih ada ya besok mulai dikurangi nggih. Izin nggih seminggu sekali lah misalnya. Jadi jangan sampai malah yang dekat itu datangnya yang telat gitu. Yang jauh yang rumahnya Susukan. Wonten? Pundi? Banyumas. Nah, niku malah mboten telat. Amargi sarene teng sekolah. Nggih, sepakat niku nggih, yang rumahnya dekat-dekat nggih. Nah, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk panjenengan sendiri. Oke, silakan. Mulai besok. Jadi kalau bangun pagi, yang biasanya jemurnya nanti setelah apel, yuk sebelum apel jemur dulu. Oke, jemur butuh berapa? 10 menit ya dikira-kira. Gitu, oke. Masa mandiin anak, ya semuanya kan punya putra, oke. Ya, sudah tahulah manajemen waktunya karena memang kita terikat oleh aturan. Sudah bisa bagi-bagi. Jadi jangan menyalahkan absen. Absen yang nganggo HP sih jadi makanya kepundal-pundal. Ini sih, itu sih, itu jangan gitu. Tapi silakan bagi manajemen waktu, okay? Yang ke sekolah kira-kira 30 menit, ya berarti 40 menit sebelumnya sudah berangkat. Ngawekan nih di jalan ada ya semacam-macam lah gitu. Tapi kalau sesekali itu lumrah gitu. Sesekali lumrah gitu. Ada temennya kecelakaan, masa iya mau ditinggal hanya gara-gara takut terlambat gitu kan? Ya ditolong dulu. Perkara itu terlambat, sampaikan ke kepala sekolah. Foto tadi, cepet. Kak, tadi saya nolongin teman ini kecelakaan. Boleh nggak upload tugas? Kalau seperti itu sama saya boleh. Kalau menolong ya, menolong itu boleh. Itu boleh. Upload silakan, upload tugas. Nah itu dia. Ya, itu pokoknya kembali ke masing-masing. Pokoknya semuanya kita kan orang sudah tua bukan muda-muda lagi, sudah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak dan sebagainya. Pokoknya semuanya tanggung jawab itu di masing-masing. Karena kepala sekolah saya yakin kami dinas tidak bisa mengawasi panjenengan terus-menerus. Kami pun mengawasi diri sendiri tidak bisa terus-menerus. Okay? Jadi semuanya kembali ke tanggung jawab masing-masing. Kalau semua orang, ini sebenarnya gampang banget. Kalau semua orang itu bertanggung jawab, itu hidupnya kita itu sebenarnya aman, enak, berkah. Gitu. Yang jadi soal kan ada teman kita yang seperti itu. Padahal kita sebenarnya harus saling mengingatkan, tapi kadang itu urusannya. Bingungnya kenapa Bu? Coba bingungnya kenapa saya tanya? Jadi gini, kalau di sekolahnya ada yang melanggar, entah itu selingkuh, mangkir, korupsi dan sebagainya lagi, tapi intinya itu perbuatan negatif. Panjenengan selaku teman, kalau ini teman sejawat selaku teman, kalau memang tidak berani, tidak enak untuk mengingatkan, laporkan ke kepala sekolah. Laporkan ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya itu sudah dilapori anteng baik, tadi saya sampaikan nanti nomor saya dicatat. Laporkan, japri saja tidak apa-apa ke saya, atau ke Pak Wasis, atau ke nomor yang jelasnya Pak Jadi, Pak Wasis, Mbak Rofi bisa.
ke saya. Nggak apa-apa, insya Allah kita tindak lanjuti. Artinya itu sebenarnya jenengan kan bukan pengadu, bukan, tapi kan meluruskan. Jadi kalau ada temennya yang gatra-gatra nih, tembe garap selingkuh misalnya, tapi memang mukanya kan sama saja, nggak kelihatan ini sih selingkuh, tapi panjenengan piksok, tahu sendiri lah misalnya, gitu kan, tahu sendiri itu memang bertemannya melebihi kewajaran. Coba jenengan sama Pak Aan kan nggak mungkin rangkulan gandengan, tapi kalau misalnya jenengan melihat temennya yang seperti itu, berarti kan ada tanda-tanda, kalau tidak diingatkan nanti mesti keterusan. Kalau sudah keterusan sampai parah, akhirnya nanti diberhentikan, kan malah melas, tapi kalau di awal kita cegah, itu kan insya Allah tidak terjadi, kecuali yang memang tambeng, gitu, sudah diingatkan masih, nah itu beda cerita. Jadi di sini prinsipnya jangan kepo. Maksudnya artinya gini, orang garap kepo, orang garap nanti urusannya, bukan itu. Tapi prinsipnya tadi saling mengingatkan, karena itu juga kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang dan mungkin berbuat baik. Jadi pikirannya itu bukan ngapain ngurusi urusannya wong gitu. Sekarang dalam selingkuh karena apa waktu bojone aku iki. Jangan seperti itu. Oke. Tapi yang tadi, silakan nanti WA saja. Nomor saya dicatat nih. 081 327 481 274. Oke, silakan. Pelapor insya Allah aman. 081 327 481 274. Oke, silakan, nggak apa-apa. Oke, ya betul, nining nggih. 274, oke. Nanti kalau kurang Mas Aan juga punya. Oke. Kalau mau curhat juga boleh. Itu kemarin saya kan buat layanan baru namanya Kopi Manis, konseling psikologi mandiri dan sinergis. Itu bisa nanti masuk ada linknya itu di webnya PKD, masuk ke web PKD lah, PKD Banjarnegara kap.co.id. Di sana ada Kopi Manis. Nah, nanti di sana panjenengan ngisi link di sana, namanya siapa, masalahnya singkatnya saja apa, kemudian mau bagaimana, mau tatap muka atau mau WA atau telepon, video call enggak? Itu boleh. Masalahnya juga itu rahasia, artinya nanti yang buka link juga cuma saya, gitu. Cuma yang menghubungi panjenengan untuk jadwal itu nanti admin. Nanti dijadwalkan karena banyak kan yang antri. Itu silakan, nggak apa-apa. Kalau yang punya gratis, kalau yang punya masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, silakan. Boleh. Kopi Manis. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaitannya disiplin, saya nggak singgung terlalu banyak, tadi kan sudah tahu. Intinya yang nggak boleh itu kan utamanya tadi lah, jam kerja, selingkuh lah intinya itu, Di sini ada yang punya niatan selingkuh? Bapak-bapak konten? Konten, ampun, saestu. Enaknya cuma sebentar, kalaupun itu enak, tapi dampaknya panjang lah, gitu. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya lah orang selingkuh, gitu. Panjenengan, bapak-bapak, mirsani ibu-ibunya di sini, ada yang ditaksir nggak? Betul, aman, nggak yang di sini, tapi yang di luar. Karena ada pernah kasus, jadi guru lah, guru itu nggak cinlok sama sesama guru, tapi sama bukan. Jangan-jangan ini sama itu rekanan pihak ketiga.
Pokoknya prinsipnya gini, bapak-bapak melihat ibu-ibu yang di sini cantik, ini bukannya senyatanya. Aslinya nggak seperti ini, saya yakin. Oke, saya itu di sini cantik semua, pakai lipstik, pakai apa, di rumah nggak seperti ini. Panjenengan kalau mirsani ibu-ibu ini di rumah mesti anu. Oke. Terserah. Tapi kalau bapak-bapak, saya yakin sama di rumah dan ini aslinya begini. Cenderung asli. Oke. Oke. Terus saya ini kaitannya dengan perceraian karena banyak sekali di tempat saya kurang lebih ada 14 pengajuan. Dan terbanyak itu dari P3K. Saya setuju. Saya nggak mengada-ngada. Dan itu memang terbanyak. Ya memang karena warganya banyak. Nah jadi gini, mudah-mudahan semuanya yang di sini sih boleh tapi ini untuk pengetahuan. Jadi kalau ada ASN, jadi kalau ada ASN artinya PNS maupun P3K mau menggugat cerai atau digugat cerai itu harus izinnya ke bupati. Jadi bukan izin ke kepala sekolah, ke kepala dinas atau ke BKD, tapi ke bupati. Kalau ASN laki-laki yang menggugat dan kesalahannya ada pada si ASN laki-laki, maka si ASN laki-laki itu berkewajiban memberikan 1/3 bagian gaji kepada mantan istri. Berat. Oke. Tapi ada tapinya. Tapi kalau kesalahannya ada pada si istri karena istrinya selingkuh misalnya maka si ASN laki-lakinya tidak berkewajiban. Jadi dilihat nanti salahnya siapa. Kalau salahnya suami ya tadi harus memberikan 1/3. Kalau salahnya si istri bebas boten. Jadi alurnya ini secara singkat alurnya kalau ASN-nya itu menggugat maka ASN mengajukan dulu permohonan secara tertulis dilengkapi dengan BP4 dari KUA bukti pembinaan. Mengajukan secara tertulis kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti memediasi. Jangan langsung ACC. Mediasi dulu. Waktunya kapan? Berapa lama? Maksimal 3 bulan, nggak boleh lebih. Jadi di kepala sekolah jangan memang sudah nggak bisa rukun, tapi eman-eman gitu kan, masih dipegang terus sampai 1 tahun, itu nggak boleh. Maksimal 3 bulan. Gitu. Nanti di kepala sekolah dimediasi nggak bisa nih, memang sudah kekeh bercerai. Nanti alasan cerai apa saya sampaikan. Naikkan ke Korwil, ke Didikpura, nanti ke BKD. Di BKD pun sama kita mediasi. Ternyata sudah tidak bisa juga. Nanti kita naikkan ke Bupati, surat izinnya turun, baru daftar. Kalau yang Muslim ke PA, kalau yang non Muslim ke PN. Nah nanti kalau yang ASN-nya selaku tergugat beda cerita. ASN ini tergugat, yang menggugat itu apakah ASN atau non ASN. Misalnya dua-duanya ASN yang berarti tadi satu sebagai penggugat. Nah yang ASN sebagai tergugat setelah mendapatkan surat panggilan sidang, kan ada surat panggilan sidang namanya relas. Maksimal 6 hari itu harus sudah laporan seperti tadi ke kepala sekolah dan seterusnya. Maksimal 6 hari, lebih dari itu nanti kena sanksi. Sanksinya apa? Berat kalau di PP. Sedangkan sanksi berat untuk P3K yang ada itu hanya PHK. Kalau PNS sanksi beratnya ada pilihannya 3. Tapi kalau P3K sanksi beratnya itu pilihannya hanya pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri
sendiri atau tidak atas permintaan sendiri. Nah, jadi itu guys, maksimal 6 hari harus sudah laporan. Kepala sekolah nanti meneruskan dan seterusnya. Nah, ketika sudah terjadi putusan cerai, akta cerai sudah keluar, biasanya 1 bulan itu harus laporan untuk mengeluarkan tunjangan ya suami atau istri atau ini gitu. Atau apa yang nggak ada lagi, suami atau istri gitu artinya. Jangan sampai nanti terjadi keterlanjuran, karena kemarin ada jadi dua-duanya itu PNS, malah ini bukan ASN, dua-duanya PNS. Nah, ternyata tunjangannya itu nggak di-cut gitu kan, cerai tapi nggak di-cut. Akhirnya membalikan banyak banget itu, baru ketahuan. Nah, jadi kalau sudah akta cerai putus keluar, harus segera laporan. Laporannya berarti ke BKD, ke dinas, ke BPPKAD. Biasanya lewat bendahara yang ada yang mau ditanyakan di sini kaitan dengan perceraian? Boleh pakai pengacara enggak? Biasanya gitu kan. Ya silakan, itu haknya panjenengan. Tapi itu pada saat proses di pengadilan. Tapi kalau di kepegawaian tidak boleh, harus panjenengan sendiri. Tidak boleh pengacaranya yang datang, panjenengan enggak hadir. Tapi kalau di pengadilan ya itu silakan. Gitu. Gimana? Maksudnya? Gimana? Maksudnya laporannya kemana gitu? Ya langsung ke PKD. Kalau pegawai PKD ada yang digugat cerai gitu, ya laporannya langsung ke PKD, langsung ke tempatnya kami, ke bidang pembinaan gitu. Jadi nggak perlu ke dinas. Gitu, silakan. Misalnya di sini misalnya ada P3K atau ASN yang perempuan lah, misalnya menggugat cerai dengan suaminya, tapi bukan karena perselingkuhan, katakanlah karena mungkin sudah tidak ada tidak cocokan. Misalnya suaminya bukan ASN, yang ASN perempuannya. Apakah ketika sudah terjadi perceraian masih harus ada semacam tunjangan atau bagian gajinya ke suami atau tidak, Bu? Jadi kalau untuk bagian gaji itu hanya bagi laki-laki saja, Bu. Karena yang berkewajiban memberikan nafkah ini di pemerintah maksudnya itu adalah laki-laki. Jadi kalau ada ASN wanita, baik itu sebagai penggugat maupun tergugat, itu tidak punya kewajiban. Apalagi suaminya bukan ASN, tidak ada kewajiban itu. Oke. Jadi kalau ASN wanita menggugat cerai suaminya yang ASN juga, kesalahannya ada di suami. Jadi wis lanang sing salah tapi orang gelem gugat, gitu nggih. Itu tetap si suami berkewajiban memberikan sepertiga bagian gaji. Bukan berarti karena yang menggugat istrinya, jadi kewajibannya tidak ada terhapus, tidak. Oke. Ya, kasusnya seperti tadi yang suami ASN yang melakukan kesalahannya, tapi dia tunjangannya ikut istrinya. Berarti tunjangan di istrinya dihapus atau gimana? Kalau sudah cerai, ya iya, nanti kan dikeluarkan, kan sudah bukan suami istri. Iya, kalau tadi kan suaminya yang salah, istrinya yang menggugat, sama-sama ASN. Nanti si suami tetap berkewajiban memberikan sepertiga bagian gaji. Nah nanti yang memberikan itu enggak dari suami langsung, tapi dari bendahara. Jadi rekening mantan istri dikasihkan ke bendahara. Nanti dari bendahara langsung diomong-omong. Masalahnya kalau yang memberikan nanti mantan suami nggak diberi, Bu, dihabiskan nanti.
Jadi di aturannya nanti mantan istri memberikan rekeningnya bendahara. Melindungi perempuan, Pak. Nah, kasusnya seperti itu, nggih. Ternyata mantan istrinya nggak nikah lagi, tapi mantan suaminya menikah lagi, juga nggak apa-apa. Berarti itu. Kemudian dilarang cerai lagi, yo seperti itu lagi. Nah, kemudian ini alasannya, nggih. Jadi jangan karena sudah tidak suka, istrinya sudah tambah gemuk, misalnya atau apa, digugat cerai nggak boleh. Jadi ASN boleh mengajukan perceraian. Itu salah satu, nggih. Tidak harus semuanya. Salah satu pihak itu melakukan kekerasan, KDRT, harusnya dibuktikan dengan visum. Kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau baru pergi seminggu, jangan digugat. Tunggu 2 tahun. Kemudian salah satu pihak dihukum penjara. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi. Nah, judi online juga sekarang berarti termasuk. Gitu. Kemudian pasal karet yang paling sering digunakan, terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan susah untuk dirukunkan. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dari RT, mengetahui kades dan camat. Nah, isinya surat keterangan itu bukan menerangkan bahwa ini warga RT ini, bukan, tapi menerangkan bahwa RT-nya itu tahu rumah tangganya si A dan si B ini memang terjadi terus-menerus pertengkaran, cekcok. Nah, itu kalau boleh. Tapi kalau alasannya sudah nggak cinta lagi, tapi masih satu rumah dan segala macam, nggak boleh. Di PA pun sekarang kalau nggak salah, kalau belum pisah 6 bulan, itu kemarin kasus ada tidak di ACC di ini. Jadi masih satu rumah, tapi cekcok mungkin ya. Nah, itu maju akhir pengadilan, tidak diputus juga. Alasannya belum pisah kurang dari 6 bulan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wonten malih? Nah, oke. Kadang-kadang orang mau bercerai, mau poligami, minta tolong ya disegerakan, minta tolong dibantu misalnya. Jadi gini, kami itu tidak pernah memperlambat dan mempercepat, kami pun tidak. Sepanjang itu tadi alasannya sudah ada ya di salah satu itu, bahkan lebih mungkin ya. Kemudian syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kedua belah pihaknya tidak harus ini kedua belah pihak setuju. Kadang kan ternyata ditahan-tahan di kepala sekolah karena misalnya yang menggugat istri, misalnya istrinya ASN, suaminya non ASN, istrinya menggugat, suaminya tidak mau. Nah, itu biasanya ditahan terus. Tidak harus seperti itu. Kalau memang alasannya sudah sesuai tadi, walaupun salah satu pihak tidak sepakat, ya kita ajukan. Kalau di kita bukan mutus cerainya, tapi kan administrasi surat izinnya. Mutus enggaknya nanti kan di pengadilan. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, suaminya nggak mau digugat cerai, salah tapi boten turun, boten yang ada selingkuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kemudian kaitannya ini cuti, saya sampaikan cuti ibadah umroh. Kemarin di bulan Juli sudah ada edarannya, Nah, jadi dulu di awal seperti ini, kemudian di tengah jalan rubah, boleh di hari aktif. Nah, berdasarkan hasil evaluasi tahun kemarin, banyak sekali teman-teman yang memang melaksanakan ibadah umroh di hari aktif. Bahkan ada yang baru kemarin liburan masuk 2 hari terus ngambil cuti umroh. Nah, itu kan jadi bahan evaluasi pimpinan gitu. Nah, akhirnya sekarang dihimbau lagi untuk ibadah umroh silahkan dilaksanakan pada saat libur sekolah. Nah, tapi kalau yang daftarnya sebelum bulan Juli
mendaftar sebelum ada edaran lah. Kalau memang sudah tidak bisa di reschedule, kemarin masih kita fasilitasi. Tapi kalau yang daftarnya ini setelah surat edaran, artinya kan tidak menghiraukan betul dari atasan. Karena bagaimanapun kita kan ada yang mengangkat pimpinan kita, begitu, oke? Tidak menghalangi, tidak, tapi diarahkan pada saat liburan. Kalau haji sih memang waktunya khusus, itu nggak jadi soal. Umroh itu kan bisa diatur, silakan. Silakan sekalian, oke? PNS nama P3K. Betul. Tetapi sampai saat ini juga masih banyak yang belum double 1 bahkan belum double pun. Mau diuangkan? Kita ajarkan. Kalau mau diambil tapi sebenarnya tidak ada kepentingan apa-apa. Pertanyaan kedua, kita juga pernah dengar kalau mau cuti tahunan satu sekolah atau satuan pendidikan jangan bareng-bareng. Yang saya tanyakan jangan bareng-bareng itu maksimal apa 2%, 5% atau berapa lama? Ada kita itu yang Jadi kalau untuk yang PNS dan P3K yang kemarin di 2024-nya sudah bekerja, itu memang punya hak 6 hari yang kemarin sisanya. Tapi kalau P3K yang pengangkatan di 2024 itu belum 1 tahun, berarti hanya G. Jadi untuk cuti tahunan itu sebenarnya yang ditanyakan pertama itu yang boleh Pak, panjenengan itu memang nggak mau kemana-mana, tapi mau istirahat di rumah berarti gitu ya, atau mau apa gitu ya, sehari gitu boleh. Tapi kalau ngambil memang walaupun jenengan punya cuti 18 hari, tapi ngambil lebih dari 7 hari nggak kita ACC. Enggak. Sehari aja boleh. Kan dibagi kan 12 ya Pak ya. Sebulan 1 kan enggak ini. Kalau lebih dari 7 hari enggak kita ACC. Jadi ya ambil 1 boleh. Ya, kantor aja itu. Iya, jadi memang benar cuti tahunan kadang kan nggak punya alasan ya boleh saja gitu kan. Nah, cuma kenapa cuti tidak boleh diambil langsung banyak? Karena ya itu dia, orang itu kan kepentingannya juga nggak tahu. Apalagi teman-teman P3K itu kan tidak punya cuti alasan penting. Jadi kalau semuanya mau diambil, ya memang kita nggak boleh gitu. Siapa tahu nanti punya kepentingan untuk teman-teman P3K. PNS juga sama, nggak boleh diambil mau di rumah toko mau ngambil 10 hari gitu ya, nggak boleh juga. Gimana? Saya nggak bilang kalau biasanya di BKD ini ya, di BKD kalau mau ambil cuti 1 hari Pak, 1 hari. Saya ambil kadang 1 hari. Yang memang nggak mau keluar kota juga, tapi rasanya kesel banget gitu loh kan. Kadang ya 1 minggu itu kita full, rasanya kesel gitu ya, pengen ngaso lah gitu. Saya ambil 1 hari karena pimpinan pasti menanyakan mau cuti mau buat apa Mbak Ning gitu kan. Saya kesel banget gitu, ya sudah 1 hari aja. Nggak pernah saya ambil cuti 2 hari itu, nggak pernah Pak dari dulu. Yang untuk hal seperti itu ya
Nah, kan Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Ya. Tapi itu ya memang jarang lah ya, kalau staff di tempat kami mungkin ya, tapi kalau struktural di kami Pak Kepala ya selektif sekali. Kalau misalnya Jan mau nggak ngapa-ngapain 2 hari, saya belum pernah dari dulu Pak. 1 hari. Oke. Kalau di aturan kan tidak ada. Saya sampaikan kalau secara jelas gitu ya, cuti harus ngambil, itu namanya kan kebijakan. Nah, seperti itu. Kalau aturan secara eksplisit tidak ada. Jadi silakan panjenengan tadi menanyakan harus berapa kuotanya gitu ya, di member-member lah. Masa iya sesekolahan mulai papat top yang 3 cuti gitu. Silakan selaku kepala sekolah kan bisa ya, maksudnya member-member gitu. Kalau 3-3-nya cuti, yang ulang siapa? Gitu kan? Kalau sekolah dewek, kepala sekolahnya masuk semua nih, kelas ini, kelas ini. Nah, silakan seperti itu kan bisa lah ya, bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibunya ngatur sendiri lah gitu. Itu memang tidak ada secara jelas, silakan itu kebijakan masing-masing, gitu kan? Tapi kalau cuti lebih dari 3 hari kan memang PKD, gitu kan? Tapi kalau di bawah itu kan di dinas. Gitu. Tapi biasanya kalau seorang sering ambil cuti, walaupun di bawah 3 hari, dinas pun konsultasi ke kami. Ini kok sering banget, boleh apa enggak? Seperti itu. Kalau memang tidak ada yang tadi alasan ya, sering tapi cuti alasan penting karena putranya gerah atau suaminya dan sebagainya, itu boleh. Nah, ya intinya proporsional Pak. Diambil semua, nggak bakalan kita ACC. Bulan Desember cutinya masih 18 hari, mau ambil semuanya nggak boleh. Tetap pakai asas proporsional, gitu. Oke. Bilang, apalagi yang namanya kepala OPD itu kan hampir nggak pernah cuti, sama bilang terus itu. Hampir nggak pernah gitu, cuti tahunan ya maksudnya. Itu cuti sakit apa kan beda gitu kan. Gitu ya Pak ya, silakan untuk pengaturan berapa kuotanya, monggo kepala sekolah diatur saja. Oke, silakan lah, intinya itu diatur saja. Yang penting kan semuanya berjalan, artinya gurunya bisa istirahat, artinya itu ya kenceng terus kan juga ini guys. Tapi siswa didiknya proses KBM-nya lancar. Jangan sampai ada komplain dari masyarakat, gurunya cuti terus, sudah dibayar, apalagi sekarang guys, sudah paham semua lah guys, era sekarang gitu. Jangan sampai menjadi sorotan. Guys, silakan. Maju, Bu. Gimana? Cuti ya? Gimana? Ya maksudnya ini kan bukan cuti, alasan cutinya capek, ini kan hari saja gitu. Tidak ada, kalau cuti alasan penting kan tidak ada yang tidak perlu upload kan? Hah? Oh iya, cuti tahunan. Iya, cuti tahunan yang perlu upload itu kan cuti tahunan untuk ibadah umroh. Itu harus upload jadwalnya dan segala macamnya. Cuti tahunan untuk menikahkan anaknya. Jadi menikahkan anak itu bukan cuti alasan penting, tapi cuti tahunan. Kalau yang CAP itu cuti untuk menikah. Nah itu pakainya CAP. Nah, cuti itu seperti itu, guys. Jadi ada yang tidak perlu upload. Makanya sebelum mengajukan cuti, ketentuannya di WAOS, guys. Itu kan ada ketentuannya di WAOS. Nah biasanya itu cuti tahunan yang perlu alasan itu yang tadi nambahnya banyak. Nah kemarin ada cuti ngambil 16 hari, mau telek putrane ke mana lah gitu ya saudara. Ya memang tidak kita ACC gitu kan sebanyak itu. Karena di luar Jawa kemarin akhirnya dikasih 10 hari di luar Jawa cuti tahunan. Cuti tahunan. Karena di luar Jawa waktu itu dengan
itu kan dari tanggal. Nanti Sabtu, Minggu, hanya Sabtu Selasa. Kalau kita hari efektif, hari Minggu kan harusnya tidak. Hitungnya hari sampai hari Rabu. Itu yang sudah kami alami. Mohon apa ya? Untuk hari libur apakah gimana? Ya. Jadi selain cuti tahunan itu perhitungannya adalah hari kalender. Artinya Sabtu Minggu dihitung. Kecuali cuti tahunan itu hanya hari kerja. Gitu. Jadi sudah jelas ya, cuti tahunan itu dihitungnya hari kerja. Selain itu dihitungnya hari kalender. Berarti hari libur, hari Minggu itu tetap dihitung. Itu ya. Oke. Ada lagi? Nah ini kaitannya dengan cuti sakit. Cuti sakit P3K dengan PNS itu bedanya agak jauh. Ya. Kalau cuti sakit PNS waktunya paling lama, ini cuti terus menerus ya, bukan yang sehari dua hari bukan. Itu paling lama kan 1 tahun tidak sembuh uji kesehatan ditambah lagi 6 bulan. Jadi maksimal itu 1 tahun 6 bulan. Jika tidak sembuh maka pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani. Tapi kalau untuk P3K waktunya itu singkat. Kalau yang terus menerus maksimal itu hanya 30 hari kerja. Jadi ada yang sakit nih P3K, sakit terus menerus, waktunya itu hanya 30 hari kerja. Tidak sembuh berarti hari ke-31 PHK. Kalau tidak terus menerus, ada nih. Jadi P3K ambil cuti sakit, pertama paling banyak adalah 14 hari. Tidak boleh lebih. Ada yang sakit, ambil 14 hari. Sakitnya parah misalnya ya. Ambil, kalau enggak itu ya ambil 7 hari dulu misalnya. Belum sembuh, tambah lagi berarti maksimal 14 hari. Setelah 14 hari kok belum sembuh, berarti hanya tersisa 16 hari. Kalau 16 harinya diambil berturut-turut, berarti total tadi hanya 30 hari kerja kalau itu, bukan kalender. Tapi kalau tadi sudah ambil 14 hari, kemudian masuk, besoknya sakit lagi, kan masih ada sisa tadi 16, sakitnya masih sama, masih ada sisa, ambilnya ini nggak terus menerus lah, kadang yang 16 hari itu ambil enggak gitu. Nah itulah maksimal 60 hari. Kalau 60 hari belum sembuh uji kesehatan, hari 61 jadi bedanya jauh ya tadi itu ya. Jadi jangan sampai teman-teman P3K ambil cuti langsung 30 hari. Artinya hari ke-31 berarti mudah-mudahan sih semuanya sehat ya. Ya sakit-sakit ya pilek lah, paling yang butuh sehari 2 hari gitu ya. Terus lagi kalau sakit karena kecelakaan kerja, ini minta tolong jangan diputuskan sendiri kalau itu karena kecelakaan kerja. Tapi harus konsultasi dulu ke kami karena itu ada berkas-berkas yang harus dipenuhi. Kalau itu lalu lintas berarti harus ada keterangan dari kepolisian, kemudian nanti ada keterangan dari dokter, kemudian dari atasan langsung kalau memang itu kecelakaan kerja. Karena kalau sakit karena kecelakaan kerja itu batasannya sampai sembuh, boleh sampai batas kontraknya berakhir. Seandainya ada yang seperti itu gitu. Itu waktunya tidak yang tadi 30 hari atau 60 hari. Cuma syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Jadi memang kecelakaan kerja. Gitu kan? Yang dimaksud kecelakaan kerja berarti apakah itu kecelakaan yang terjadi pada saat jam kerja atau pada saat berangkat dan pulang kerja. Gitu. Jadi kalau mau berangkat kerja kepleset misalnya, mengakibatkan yang bersangkutan kecelakaan. Nah itu karena di jalan berarti harus ada surat keterangan dokter dan sebagainya. Tapi kalau jatuhnya di rumah ya berarti oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kaitannya cuti? Ya silakan. Ya, nanti selesaikan di luar ya.
maksimal di hari apa? Misalkan kita mau mengajukan untuk hari Sabtu, tapi diajukan hari Sabtu itu juga, apakah bisa langsung dikasih? Sementara kan untuk dinas dan dikasihkan hari Sabtu kan ini kan libur. Gitu. Jadi untuk harinya itu maksimal. Kalau untuk cuti tahunan maksimal pengajuan paling lambat adalah 2 hari. 2 hari. Jadi jangan cuti di hari Sabtu. Ya kalau sudah diajukan di hari Sabtunya, diajukan di hari Sabtunya nanti dari Senin kan terbit. Atau misalnya mau cuti hari Sabtu, berarti paling lambat mengajukan di hari setelahnya. Kan paling lambat 2 hari. Kalau untuk cuti sakit paling lambat pengajuan itu 5 hari. Ya. Jadi panjenengan cuti hari Senin. Hari Senin cuti nih. Hari Jumat baru ingat aku belum mengajukan cuti, berarti sudah tidak bisa, sudah lewat kan. Ya. Jadi kalau cuti sakit itu paling lambat 5 hari. Karena kan harus berobat, harus surat keterangan dokter dan sebagainya. Jadi kalau cuti sakit, sakitnya sekarang hari Selasa. Yang dicantumkan surat keterangan dokternya ya bisa yang hari ini, hari besok, tapi nggak boleh yang bulan lalu. Ada misalnya cuti sakit, tapi yang dilampirkan itu surat keterangan dokter yang sudah lewat, gitu kan? Itu kan kita cek tetap satu-satu, jangan dikira nggak dicek maksudnya. Gitu ya. Oke, ada lagi. Kalau yang sering-sering datangnya terlambat, jam masuknya jam 7 misalnya, atau jam 7.15, atau ada yang setengah 8 mungkin ya, tapi datangnya setiap hari terlambat, itu nanti terakumulasi ya. Jadi nanti kalau siapa yang di sini sudah pernah dapat surat cinta? Tidak ada ya. Kita setiap bulan itu kan melayangkan surat pembinaan itu kaitannya presensi. Sudah pernah ada Bu? Ada. Enggak apa-apa. Artinya kalau sudah dapat surat cinta, yang besoknya ditinggalkan, gitu ya. Jangan tambah terlambatnya, gitu ya. Enggak ada minimal, Pak. Ya. Ya, kan kasuistis lah, terlambat karena yang tadi saya sampaikan itu, misalnya karena banyak beses, gitulah kasuistis kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang jajan ya enggak ini. Mantan balik, Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tadi jelas kaitannya perceraian, kaitannya cuti yang masih sering simpang siur biasanya kan cuti. Cuti sama yang perceraian itu kalau selaku tergugat biasanya sampai buatan lapor. Kenapa? Kenapa Pak? Jadi itu sebenarnya kalau yang seperti itu sebenarnya siasat strategi dulu waktu masih sering teror. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah sudah lancar. Di kota lancar itu pakai sinyal. Senin kapan? Oh iya. Nih, kalau akhir bulan, jadi setiap bulan nanti rekapan data tabel absen itu kita buang karena itu kan memperberat. Tapi kita buangnya biasanya hapus maksudnya itu setelah TPP dicairkan. Nah, jadi memang kalau sudah mulai tanggal 3 ke sana itu agak berat. Biasanya tidak nanti setelah tanggal TPP cair sekitar tanggal 10, 11. Nah, itu biasanya tabelnya dibuang. Karena betul.
Gimana Pak? Kalau kubur berarti kalau terlambat, apa? Nggak pengaruh. Nanti nih Pak, kalau kita pantau ya, kita kan evaluasi satu-satu kita buka, makanya nggak lama gitu ya. Gilirannya maksudnya berkoro ya. Kalau yang memang sering terlambat, memang tidak berefek ke TPP karena tidak dapat, atau ke sertifikasi karena itu aturannya tersendiri ya. Tapi nanti kalau yang sudah sering, nanti kita jadi sanksi. Kalau kena sanksi itu nanti tinggal ringan, sedang atau berat, gitu kan? Kalau yang baru ini ya sedang, ringan, sedang. Nanti jatuhnya ke punishment Pak, aman, tenang aja. Nggak ada. Tapi kalau ada orang kok setiap hari upload tugas, ya kita panggil. Sudah ada beberapa yang kita panggil. Tiap hari uploadnya tugas pagi, tugas sore, tugas pagi, tugas sore. Kalau itu kepala dinas nggak? Itu nanti biasanya kita panggil, kita klarifikasi. Nggak mungkin lah orang setiap hari dinas